lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, di meeting aja satu-satu gitu. Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh kita biarkan. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton pesantren Raja Lali yang budiman, yang tersebar di 5 benua. Kali ini saya akan bicara langsung dengan Bapak Panglima TNI kita, yaitu Bapak Yudo Margono. Pak, kenalkan, sebelumnya saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin menanggapi soal meeting yang Bapak ungkapkan dan masuk ke ruang publik dan kemudian dipersepsi atau ditafsirkan oleh publik dengan cara yang beragam, karena ucapan-ucapan yang Bapak lontarkan ke ruang publik sesungguhnya bersifat otonom dan tergantung siapa saja yang menafsirkan menurut kemauan mereka tanpa harus diklarifikasi. Itulah perlunya kehati-hatian. Saya ingin cerita beberapa pengalaman saya dengan melihat oknum TNI. Pada suatu hari, dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat tampaknya seorang TNI, bukan polisi tapi berpakaian sipil, turun dari angkot. Nampaknya suami istri, tiba-tiba entah apa. Saya lihat di Kebayoran Baru, ya. Kebayoran Lama sini. Siang-siang sekitar jam 2. Tiba-tiba perempuan itu dipukul, tampaknya istrinya. Saya hitung ada 3 kali. Tadinya pukulan pertama istri itu masih berusaha untuk melawan, mengeluarkan kata-kata yang saya tidak dengar. Tapi kemudian pukulan yang kedua dan ketiga membuat istrinya itu bungkam sambil berjalan mereka. Ditinggalkan suaminya, istrinya ikut dari belakang. Ada yang melihat sebelah kiri saya atau sebelah belakang. Biarin aja, itu istrinya. Jangan ikut campur. Kekuatan tampak dalam oknum TNI itu. Terus yang kedua, Pak, saat waktu saya dalam perjalanan naik mikrolet dari Tanah Abang menuju Kebayoran, menjelang Kebayoran, tiba-tiba entah bagaimana ceritanya motor itu
kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas tapi tampaknya marah, dan kemudian motor itu menyilang berhenti di depan Mikrolet, dan tampaknya dari motor yang disandarkan di tepi jalan, dari plat nomornya dasarnya hijau, rupanya seorang TNI, tapi tidak pakai seragam TNI kecuali pakai jaket warna hijau. Dan dia mengeluarkan pistol, membuat sang supir Mikrolet yang di depan saya itu terbungkam, dan kemudian pistolnya itu dipindah ke kiri, dipukul dengan tangan kanan bapak tua supir Mikrolet itu. Seluruh penumpang yang sekitar 5 atau 4 orang tercekam. Masuk saya khawatir pistol itu betul-betul meletus mengenai bapak tua itu. Kemudian setelah melampiaskan kekesalannya, oknum TNI tadi meninggalkan bapak tua itu yang tampaknya pucat pasi dan kini terdiam. Saya juga terdiam, kasihan sekali itu. Itulah oknum TNI dengan kekuatannya fisik. Tapi bukan hanya fisik kekuatan TNI itu. Ketika KTP saya hilang dan dijanjikan sebulan nanti ditelepon dari petugas kecamatan, hampir 3 bulan tidak ada kabar. Terus kemudian kawan saya seorang perwira TNI menawarkan bantuannya. Dari satu tempat rumahnya 2 jam perjalanan kemari kalau naik mobil. Dia menelpon semalam katanya ke anggotanya di Kodim terdekat di sini. Kemudian Bapak Kodim itu siang-siang sekitar jam 10 pagi dengan pakaian seragam TNI hijau dengan motornya datang membawa KTP dari Dukcapil katanya. Dan katanya KTP saya tinggal di print, dia tunggu. Ya, beberapa jam KTP itu jadi. KTP saya yang hilang, ada penggantinya sekarang. Itulah menunjukkan kekuatan TNI. Oknum TNI itu ternyata punya kekuatan real di dalam masyarakat. Baik ucapannya itu bisa menggerakkan anak buahnya yang di bawahnya. Dan bisa menganiaya istrinya dan bisa menganiaya supir Mikrolet, bagian dari civil society atau bagian dari rakyat yang tidak bersenjata. Sekarang bayangkanlah ketika Bapak mengatakan bisa mengerahkan 1000 TNI untuk memiting masyarakat Rempang yang berdemo. Coba, tentu saja akan bisa dan tidak ada perlawanan yang berarti ketika TNI itu turun dan memiting masyarakat yang lemah dan dilemahkan oleh peraturan-peraturan yang ada. Sebenarnya rakyat Rempang itu kan ingin mendapatkan perlindungan. Ikatan-ikatan sosial yang sudah lama, sejarah yang sudah lama dia menempati pulau itu. Dengan sejarahnya, dengan kenangannya ketika kakeknya, neneknya. Dan dia dibesarkan dalam suasana kehangatan sebagai orang-orang Melayu dengan kekentalan Islam yang tinggi. Tentu agak sukar menerima kenyataan mereka dipaksa untuk pergi dari kampung halaman yang katanya sudah mereka tinggali abad 19. Tentu saja mereka tidak bisa mengadu kemana. Ke polisi mereka dikeprok, sekarang ke tentara mereka mau dipiting. Bapak Panglima yang terhormat, bukankah mereka itu saudara kita, sebangsa dan setanah air, yang harus diperlakukan dengan kasih sayang, apalagi kalau mereka itu orang-orang Islam dan kita juga orang Islam.
Tentu kita setuju investasi dari Cina, karena secara potensial investasi yang masuk ke negeri kita itu bisa membuka ratusan ribu mungkin lapangan pekerjaan dan membuat orang-orang di Kepulauan Rempang atau di Pulau Rempang itu menjadi sejahtera karena ada unsur investasi itu. Tetapi mereka penduduk Rempang adalah tidak sepantasnya diperlakukan dengan cara yang kasar. Dialog-dialog penuh kehangatan dengan rasa sabar yang lama. Hendaknya bisa ditempuh bukan dengan kekerasan atau dengan ancaman untuk memiting mereka satu persatu. Dan ucapan Bapak yang memiting itu sungguh sangat berbahaya, akan memberikan inspirasi kepada suami-suami yang jahat untuk memiting istrinya masing-masing di rumah dalam sebuah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena terinspirasi oleh ucapan dari Bapak Panglima secara terbuka di media massa. Oleh karena itu, saya secara pribadi sebagai warga negara menyesalkan ucapan dari seorang pejabat tinggi negara. Sebagaimana yang sudah Bapak ucapkan, itu diucapkan tidak hati-hati, meskipun diucapkan dengan bercanda, tetapi candaan itu bisa ditafsirkan secara lain oleh anggota-anggota atau anak buah Bapak di lapangan, di daerah-daerah dengan tingkat pemahaman yang berbeda, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, tentu saja khusus penduduk Pulau Rempang, tentu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang saudara sebangsa dan setanah air, tentu diperlukan naungan kasih sayang terhadap warga kita sendiri. Mungkin Bapak hafal surat Al-Fat sebagaimana ciri diungkapkan di surat itu, ciri pengikut Nabi Muhammad, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mereka ruku, di samping mereka sujud, cirinya pengikut Nabi Muhammad adalah sholat, tapi juga mereka mempunyai sikap yang penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama, yang hidup dengan cara Nabi Muhammad adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras dan tegas kepada pendukung-pendukung nilai-nilai kekafiran, yang penolak-penolak kebenaran. Ruhama'u bainahum. Dan pengikut Nabi Muhammad Rasulullah adalah orang-orang yang ruhama'u bainahum, memiliki sifat sayang, menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat pengikut Nabi Muhammad, mereka cirinya adalah di samping saling menyayangi juga mereka sujud ruku' yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan dengan sujud itu mereka, dan kasih sayang itu terhadap sama itu, mereka mencari keridhaan Allah, ya. Itulah, ya, yang diingatkan oleh kitab suci Al-Quran tentang sikap kasih sayang yang hendaknya dimiliki oleh TNI kita, oleh aparat kita terhadap warganya sendiri yang sebangsa setanah air, terhadap saudaranya sendiri sebangsa dan setanah air. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Mohon maaf
bila kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.